Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di tanah Borneo, dan mungkin juga terjadi di pulau-pulau lain di Indonesia. Sebut saja kasus Effendi Buhing di Kinipan, kasus penangkapan 3 tokoh adat di Kalimantan Timur, dan masih banyak kasus lainnya yang tersebar di Pulau Kalimantan. Dari banyak kasus yang terjadi tersebut, selalu berakhir dengan penangkapan tokoh masyarakat yang dianggap provokator. Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah pemerintah lebih mengutamakan kepentingan perusahaan? Menanggapi kasus-kasus yang terjadi di antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan tersebut, mari simak pembahasan Basaroh Channel berikut ini. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Untuk pengetahuan kita bersama, perusahaan tidak langsung berdiri begitu saja. Ada tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan agar dapat beroperasi. Prosedur perizinan perusahaan perkebunan secara lengkap tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan /OT-140/9/2013 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan KB-410/5/2016 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT-140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/KB-410/6/2017 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT-140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Mengenai isi lengkap dari peraturan tersebut, kami sudah menyertakan link di deskripsi agar dapat dipelajari dengan seksama. Melalui peraturan-peraturan tersebut, kita berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan perkebunan dapat berdiri di suatu wilayah. Pada dasarnya, sebuah perusahaan perkebunan dapat berdiri setelah mengantongi izin usaha perkebunan atau IUP dari kepala daerah yang berwenang. Jika berada dalam satu wilayah kabupaten, maka yang menerbitkan IUP-nya adalah bupati. Dan jika berada di lintas kabupaten, maka yang menerbitkan IUP-nya adalah gubernur. Jika berada dalam satu wilayah kabupaten, maka yang menerbitkan IUP-nya adalah bupati. Dan jika berada di lintas kabupaten, maka yang menerbitkan IUP-nya adalah gubernur. Tata cara penerbitan IUP oleh kepala daerah adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangan. Kedua, gubernur atau bupati atau wali kota dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan
dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak. Ketiga, apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, gubernur atau bupati atau wali kota paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan, serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati atau wali kota, atau kantor gubernur dan website pemerintahan daerah setempat selama 30 hari sesuai kewenangan. Keempat, dalam jangka waktu 30 hari tersebut, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung. Kelima, gubernur atau bupati atau wali kota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar dalam jangka waktu 30 hari di atas melakukan kajian paling lambat 10 hari kerja. Keenam, permohonan disetujui dan diterbitkan IUPB, IUPP atau IUP setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat. Dan terakhir, IUPB, IUPP atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati atau wali kota, atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan website pemerintah daerah setempat. Dari urutan tahap penerbitan izin usaha perkebunan tersebut, jelas di sana ada peran masyarakat dalam penerbitan IUP tersebut. Jika sebuah perusahaan perkebunan tiba-tiba berdiri tanpa sepengetahuan masyarakat, sudah pasti ada kesalahan birokrasi yang terjadi, dan masyarakat tentu saja memiliki hak penuh untuk menggugat hal tersebut. Dalam tahapan inilah sebenarnya masyarakat adat dapat mempertahankan tanah adat atau hutan adatnya. Untuk dapat menyatakan suatu wilayah sebagai milik wilayah adat, sudah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P-17/Men LHK /Kum.1/8/2020. Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai hutan adat tersebut, tentu saja menjadi dasar hukum hak masyarakat atas tanah adat menjadi kuat. Namun, terkadang yang menjadi permasalahan utama di lapangan adalah bobroknya birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan peraturan pemerintah terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melancarkan kepentingan pribadinya. Pada akhirnya, ketika masyarakat baru menyadari bahwa hak-haknya sudah dicaplok, barulah terjadi ketegangan-ketegangan yang berujung pada kriminalisasi tokoh-tokoh masyarakat. Dari banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini, sebagai masyarakat adat, kita harus mengambil pelajaran penting agar kedepannya kasus-kasus di antara masyarakat adat dan perusahaan dapat dihindari. Masyarakat adat harus mulai berpikir untuk mencegah, karena jika suatu izin perusahaan sudah diterbitkan, maka akan lebih sulit untuk digugat. Di mata hukum, perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha akan lebih kuat dibandingkan masyarakat. Pada akhirnya, hal inilah yang membuat pemerintah seolah membela perusahaan daripada masyarakat. Untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa depan, hal-hal inilah yang harus kita perhatikan bersama. Pertama, pemerintah daerah harus terbuka kepada masyarakat mengenai perusahaan-perusahaan perkebunan
yang akan membuka usaha di wilayahnya. Jangan sampai ada lagi oknum-oknum dalam pemerintahan yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat mengenai pendirian perusahaan perkebunan demi kepentingan pribadi. Ingat, Anda yang duduk di pemerintahan dipilih oleh masyarakat. Jangan mengkhianati masyarakat yang telah mempercayai Anda untuk melindungi hak-hak mereka. Kedua, perusahaan yang hendak mendirikan usaha perkebunan di wilayah masyarakat adat harus berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat adat setempat. Karena jika terjadi permasalahan di kemudian hari, perusahaan Anda juga akan mengalami goncangan. Ketiga, masyarakat harus proaktif dalam menyikapi perusahaan-perusahaan yang akan membangun usaha di wilayah masyarakat adat. Sebelum IUP diterbitkan oleh kepala daerah, masyarakat adat harus bisa mempertimbangkan dengan matang apakah perusahaan perkebunan tersebut layak untuk mendapatkan izin dari masyarakat. Pendirian perusahaan memang tidak sepenuhnya salah. Bahkan jika dikelola dengan benar, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya, dan tentu saja perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Keempat, untuk memperkuat status kepemilikan hutan atau tanah adat, masyarakat adat harus memiliki kepedulian dalam mendaftarkan atau mengusahakan status hukum wilayah adatnya. Saat ini, ada organisasi masyarakat bernama AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bekerja samalah dengan mereka untuk memperjuangkan wilayah adat Anda. Nah, Page Basaroh, demikianlah pembahasan kami mengenai kasus-kasus yang terjadi di antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan. Indonesia adalah negara hukum. Segala pelanggaran atau penyalahgunaan hukum sebagian besar berawal dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum. Ketidakmengertian masyarakat adat ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadinya. Jadi, supaya mengurangi tindakan-tindakan oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri, masyarakat adat harus peka dan peduli terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai generasi muda masyarakat Dayak, kita harus mau terus belajar agar tidak terus dipermainkan oleh orang-orang yang lebih pintar. Mirisnya, saat ini masih ada generasi muda Dayak yang putus sekolah, mabuk-mabukan, bahkan mengkonsumsi narkoba. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin jika suatu saat tidak ada lagi masyarakat Dayak di tanah Kalimantan ini. Akhir kata, jika Page Basaroh suka dengan konten Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif yang membangun, dan bagikan video ini di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel lainnya. Salam budaya, hidup masyarakat adat.